Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri fisik mantan jika setelah ia mengkhianatimu, dia menderita. Ya, kan seharusnya mantan itu bahagia ya, karena dia yang memaksa berpisah, dia yang ngajak pisah duluan. Bahkan ketika kita masih jungkir balik untuk nyarikan dia duit, nyarikan SPP kuliahnya, nyarikan uang jajannya, uang sakunya, dan seterusnya, dia sudah jalan di belakang dengan orang ketiga. Dia sudah memprospek orang ketiga ya. Nah, seharusnya perpisahan yang amat mantan inginkan itu membuat mantan bahagia, tidak sebaliknya, justru membuat dia sengsara. Kalau mantan bahagia nih dengan perpisahan, maka akan terlihat ciri-ciri fisiknya. Misal ya, mantan terlihat lebih bugar. Ya, mantan terlihat awet muda dan segar. Kemudian apalagi? Mantan betul-betul terlihat memancarkan aura kebahagiaan. Nah, gitu. Itu kalau mantan bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika mantan menderita, maka juga akan terlihat ciri-ciri pada fisik mantan. Jadi ciri-ciri ini, biarpun kita hanya bisa ketemu dengan mantan di media sosial, melihat media sosialnya ya, tetapi ciri-ciri ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa orang sembunyikan. Ya, jadi misal tadi ya, kalau mantan itu bahagia terlihat awet muda, segar bugar ya, terlihat ceria. Nah, itu orang yang betul-betul ceria, betul-betul bahagia, bahkan kita dari matanya yang cuman ada di foto di media sosial, kita bisa melihat itu. Orang yang terpaksa harus tersenyum, orang yang betul-betul senyum, tawanya dari hati dan seterusnya. Itu kita bisa merasakannya. Apalagi ini kan mantan ya. Seseorang yang sudah kita kenal dengan amat sangat baik. Ya. Ibarat kata kalau kuliah itu sudah S3 tuh kita kenal dengan mantan ya. Orang kuliah S1 4 tahun misal. Kemudian S2 lagi 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian kuliah S3 3 tahun, 10 tahun sudah doktor tuh orang. Sementara kita misal sudah bersama dengan mantan, suami istri ini yang berpisah atau bercerai, 15 tahun, 20 tahun. Jadi sudah S3 tuh dia bersama dengan mantan, dia tahu persis mana mantan yang betul-betul ceria, mana mantan yang terpaksa ceria. Nah, maka ketika mantan menderita bersama orang ketiga, akan terlihat 3 ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, mantan sekarang terlihat kurus kering. Ya, kan kalau dia bahagia seharusnya berat tubuhnya ideal lebih sedikit lah. Nah, itu enak tuh ngelihat orang kalau berat tubuhnya ideal lebih sedikit, tapi lebihnya jangan banyak-banyak. Ya, tetapi ketika orang jauh di bawah berat tubuh idealnya, maka dia akan terlihat kurus kering. Kenapa mantan sampai terlihat kurus kering? Ya karena kurang makan. Bersama orang ketiga tidak diperhatikan. Jadi misal ya, seorang suami menceraikan istrinya agar bisa kawin lagi dengan orang ketiga. Nah, ini istri baru nih. Tapi ternyata berbeda. Ketika dengan istri yang lama,
faktor nutrisi, istirahat, gizi, vitamin suaminya betul-betul diperhatikan. Sehingga si suami ini setelah menikah terlihat glowing, ya, terlihat berat tubuhnya ideal, terlihat menarik, dan seterusnya. Sementara dengan istrinya yang baru ini, dia pinter dandan. Ya, kalau sudah dandan akan menghabiskan waktu berjam-jam. Dia suka bergaul dengan banyak orang, temannya banyak. Kalau dia sudah kumpul-kumpul dengan teman-temannya di mall, ngobrol-ngobrol dan seterusnya, biasanya sampai lupa pulang, lupa dengan suami. Nah, dan dia tidak pintar masak. Nah, biasanya gitu tuh, ya. Jadi ada istri mungkin yang penampilannya sedang, tapi kelebihan lainnya banyak. Dia pintar masak, orangnya hemat, manajemen keuangannya bagus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk dia sendiri pintar cari duit. Ada pula nih yang punya penampilan menarik, pintar dandan dan seterusnya, tapi tidak pintar cari duit, jagonya ngabisin duit, ya, tidak pintar masak dan tidak perhatian kepada suaminya. Ya, suaminya mau makan atau belum makan itu tidak pernah ada dalam pemikiran dia. Jadilah suaminya kurus kering. Dulu dia setoran kepada istrinya 5 juta misal atau 10 juta setiap bulan, dia ikut makan di situ. Dia dapat vitamin, ya, dan seterusnya. Sekarang dia setoran 5 juta, 10 juta kepada istrinya yang baru. Ya sudah, itu dipakai untuk beli kosmetik, dipakai untuk ke salon, dipakai untuk ngopi-ngopi cantik di mall dengan teman-temannya dan seterusnya. Suaminya mau makan harus cari sendiri. Nah, jadi wajar kan kalau jadi kurus kering. Memang kurang makan. Ya, ditambah lagi karena tadi kalau mau makan harus cari lagi duit. Jadi bekerjanya harus overtime begitu ya, tambah ngelembur dan seterusnya yang membuat dia kemudian jadi kurang istirahat, kurang makan sehingga terlihat kurus kering. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin melihat mantan itu berpakaian, itu enak sekali melihatnya ya. Berpakaian itu terlihat betul-betul ideal ya, pas begitu. Tetapi sekarang kalau dia berpakaian, itu kita lihat postingan foto-fotonya di media sosialnya, terlihat seperti orang yang memakai pakaian kebesaran, ya, terlalu besar atau kedodoran. Nah, itulah mantan sekarang. Yang kedua, terjadi perubahan pada fisik mantan. Mantan terlihat menua. Ya. Padahal bersama kita itu mantan selalu terlihat bugar dan awet muda. Istirahat cukup, nutrisi cukup, olahraga ringan tidak pernah dilupakan, ya, dan dia bahagia. Tetapi bersama orang ketiga, awalnya kelihatannya bahagia dong, bangga nih punya istri baru yang cantik, mempesona dan seterusnya. Ya, tetapi kemudian setelah itu mintanya macam-macam. Bagaimana orang bisa bahagia sudah setoran misal 10-15 juta sebulan, masih kurang terus, masih berantem terus, masih bertengkar terus, masih minta ini, minta itu dan seterusnya. Ya, wajar kan ketika orang stres itu akan berpengaruh kepada fisiknya. Jadi kurang istirahat, jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, jadi kepikiran terus dengan berbagai permintaan-permintaan dan pertengkaran-pertengkaran tadi, ditambah pula kurang makan, ya, kurang gizi, kurang vitamin dan seterusnya. Jadi terlihat sekarang jauh lebih tua daripada usianya. Jadi bersama kita mantan itu terlihat begitu glowing dan terawat. Kalau sekarang mantan terlihat lecek, kucel, berantakan dan tidak terawat dan terlihat jauh lebih tua, menua, lebih tua daripada usia seharusnya.
Jadi sekarang kalau bareng teman-teman dia, mantan terlihat sebagai yang paling tua. Padahal kalau dulu-dulu foto, mantan selalu terlihat yang paling muda. Nah, itu perubahan fisiknya yang kedua. Dan yang ketiga, perubahan fisiknya sekarang mantan jadi sakit-sakitan. Kurang gizi, kurang istirahat, banyak pikiran, dipaksa bekerja melampaui daya tahan kemampuan fisiknya. Ya. Jadi kalau usia masih di bawah 30 tahun, itu orang bekerja mungkin 12 jam sehari pun masih oke. Bahkan sampai 15 jam sehari. Nanti memasuki di bawah usia 40 tahun ya, nah itu mulai berkurang tuh daya tahannya. Mungkin bekerja paling lama 8 jam sehari ya, usia 30-an itu. Tetapi kalau sudah di bawah 50 tahun, nah 40-an, nah itu mungkin waktu kerjanya juga sudah mulai berkurang lagi antara mungkin 5 sampai 8 jam setiap hari. Nah, nanti kalau di bawah 60 tahun kan rata-rata usia pensiun tuh kerja. Kalaupun masih dipaksa bekerja, ya mungkin orang sanggup bekerja 3-4 jam sehari. Kalau sudah di atas 60 tahun, di bawah 70 tahun, ya dipaksa pun ya harus banyak istirahatnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sekarang mantan kurang istirahat, kurang gizi, kurang makan, kurang vitamin ya, dan seterusnya, maka itu kemudian membuat daya tahan tubuhnya juga menjadi turun. Ditambah lagi tadi harus bekerja overtime, ngelembur terus ya, karena permintaan orang ketiga macam-macam, yang kemudian membuat mantan kurang istirahat sehingga mudah sakit-sakitan, mudah tertular berbagai penyakit menular karena daya tahan tubuhnya drop ya. Nah, inilah 3 perubahan pada fisik mantan ketika bersama orang ketiga yang seharusnya dia happy dan bahagia, ternyata dia sengsara dan menderita. Manusia yang tidak pandai bersyukur seperti mantan ya, sudah bahagia bersama kita, hidupnya baik bersama kita, tapi tidak belajar bersyukur, masih saja merasa kurang dan nyari-nyari seseorang yang baru, maka apa yang akan dia dapatkan bersama orang ketiga? Apakah kebahagiaan? Jawabannya tidak. Justru yang dia dapatkan adalah azab dunia. Maka kita diajarkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah yang terjadi dengan mantan. Ketika sekarang dia terlihat begitu tua, terlihat begitu lelah, terlihat sakit-sakitan dan seterusnya. Itulah azab dunia untuk mantan, azab dunia yang terjadi karena dia tidak pernah belajar untuk bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.